Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Coba salah satu dari kalian pimpin doanya. Mari kita berdoa. Amin, doa selesai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Hai nih. Hadir, Bu. Dan itulah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Sosiologi, Bu. Hari ini kita belajar sosiologi. Nah, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia akan selalu melakukan yang namanya interaksi ataupun komunikasi dengan orang lain. Jadi, pada hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Ada yang tahu apakah interaksi sosial itu? Ayo, Bu. Ya, coba Rianti. Interaksi sosial adalah proses menjalin kontak dan komunikasi antar dua orang atau lebih. Ada yang lain? Coba Nurhaini. Ini. Interaksi sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan ke orang atau lebih. Ya, tepat sekali. Jadi, interaksi sosial adalah suatu hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada yang tahu salah satu contoh dari individu dengan individu? Ada yang tahu? Ya, coba Rianti. Contohnya yaitu seorang dokter yang sedang berbincang dengan pasiennya. Jadi contoh dari individu dengan individu ini adalah seorang dokter yang berbincang dengan pasiennya. Nah, coba Nurhaini, contoh dari individu dengan kelompok. Seorang guru menjelaskan materi kepada siswa. Ada yang tahu contoh dari kelompok dengan kelompok? Ya, coba Rianti. Contohnya yaitu aksi atau tawuran. Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak di sini yaitu harus saling merespon. Jika ada yang bertanya, maka yang lain harus menjawab. Ya, jadi jika ada diminta bantuan, ia membantu. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Nah, di dalam interaksi sosial dapat diketahui bahwa setiap interaksi sosial akan terjadi yang namanya aksi dan reaksi. Nah, apakah aksi dan reaksi itu sama atau berbeda? Ayo, ada yang bisa jawab? Apakah aksi dan reaksi itu sama atau berbeda? Ada yang bisa jawab? Rianti coba jawab. Apakah aksi dan reaksi itu sama atau berbeda? Berbeda. Iya, tepat sekali, berbeda. Nah, adakah dari kalian yang mengetahui apa pengertian dari aksi dan reaksi? Ayo, ada yang bisa jawab? Coba Rianti, apa yang maksud dengan aksi? Aksi adalah suatu tindakan, sedangkan reaksi adalah respon dari tindakan. Nah, bisa. Jadi, aksi dan reaksi adalah suatu tindakan yang kita lakukan, sedangkan reaksi adalah suatu respon terhadap tindakan yang kita lakukan. Ya, coba ada yang bisa berikan contohnya? Coba Nurhaini, bisa? Contoh dari aksi dan reaksi dalam interaksi sosial. Contoh aksi, seorang yang menjelaskan materi kepada siswa. Contoh reaksi, siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, tepat sekali. Jadi contoh dari aksi dan reaksi di sini yaitu seorang guru dan siswa. Di mana aksi
seorang guru yang memberikan penjelasan materi kepada siswanya. Sedangkan reaksi di sini seorang siswa yang mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Sudah paham semua? Sudah. Paham ya? Nah, Alhamdulillah. Nah, di situ menunjukkan bahwa telah terjadi yang namanya interaksi sosial. Dan di dalam interaksi sosial tersebut terdapat yang namanya aksi dan reaksi. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan interaksi sosial. Yang mana sudah paham semua? paham Bu. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan tentang interaksi sosial. Coba Rianti. Hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, tepat sekali jawaban dari Rianti. Jadi interaksi sosial itu adalah suatu hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Coba sebutkan contoh dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, silakan. Contoh dari individu dengan individu yaitu seorang dokter yang sedang berbincang dengan pasiennya. Contoh individu dengan kelompok yaitu seorang guru menjelaskan materi kepada siswa. Dan contoh kelompok dengan kelompok yaitu aksi atau tawuran. Tepat sekali ya. Sudah paham semua? Sudah Bu. Alhamdulillah paham ya. Ya Bu. Karena waktunya sudah habis, baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan kalian bisa mengerti dan bisa paham. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.